Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Wala quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam untuk Rasulullah beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua. Amin. Amin. Pada kesempatan yang lalu kita belajar tentang sirah ya. Beberapa kali kita belajar tentang sirah Nabi dan sirah para sahabat. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akidah Islamiyah. Ya, akidah Islamiyah ya, kita wujudkan pembahasannya tentang pemahaman syahadat. Ya, syahadat. Jadi kita semua umat Islam itu harus bersyahadat, karena syahadat itu adalah pintu gerbang masuk Islam. Orang yang belum bersyahadat berarti sama aja dia masih di luar Islam, karena pintu gerbangnya itu syahadat. Jadi masuk dulu lewat gerbang, nah baru dia dinyatakan resmi Islamnya. Ya, harus bersyahadat. Syahadat ada dua kalimat kan, atau kita kenal dengan dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ya, asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bahas dulu yang pertama, yang syahadat tauhid. Jadi, syahadat tauhid itu adalah pengesaan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia biasa ya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal makna syahadat sendiri ya, dalam bahasa Arab kata-kata asyhadu itu ada tiga makna, ada tiga pengertian. Yang pertama, asyhadu itu artinya saya bersaksi. Asyhadu bisa mengandung pengertian saya bersumpah. Nah, yang ketiga asyhadu adalah maknanya adalah saya berjanji. Jadi kata-kata asyhadu alla ilaha illallah itu artinya saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Saya bersumpah bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan saya berjanji tidak ada ilah selain Allah. Jadi maknanya dalam sekali syahadat itu sebenarnya. Bukan hanya saya bersaksi, bersumpah, berjanji. Nah, itu ada kata ilah. Ilah itu kalau bahasa Indonesia kan diterjemahkannya Tuhan ya. Padahal makna ilah itu dalam bahasa Arab, kalau ilah itu adalah sesuatu yang mempengaruhi, sesuatu yang mendominasi, sesuatu yang membuat kita itu cenderung kepadanya. Nah, itu ilah. Jadi ilah itu bisa berupa materi, berupa benda, atau non materi. Jadi kata-kata ilah kalau kita terjemahkan gampangnya Tuhan ya. Ya, Tuhan itu bisa bentuknya materi, bisa bentuknya non materi, bisa berupa benda atau bukan. Yang jelas dia sesuatu itu, atau materi itu atau non materi itu adalah sangat mempengaruhi diri kita. Berarti kita sudah mengilahkan sesuatu. Contohnya gini aja. Orang yang sangat percaya betul dengan hal-hal yang khurafat misalnya ya. Misalnya di tempat keramat tertentu ya, dia minta-minta di daerah situ bahwa di situ ada penunggunya yang bisa mengabulkan semua permintaan. Nah, ini banyak ini terjadi di negara kita. Datang di tempat-tempat keramat, minta bahwa keperluannya apa? Hidupnya minta jodoh misalnya, minta rezeki, minta kekayaan dan sebagainya. Dan dikabulkan bisa memang. Nah, berarti dia telah mengilahkan tempat itu. Kalau kita gampangnya menuhankan tempat itu. Atau gampang lagi cincin, tahu nggak cincin? Dulu kan masih booming
pakai apa itu? Cincin aki itu kan luar biasa harganya sampai puluhan juta. Nah kalau cuma sebagai hiasan aja nggak masalah pakai cincin. Tapi kalau dia percaya bahwa cincin yang dia pakai itu memberi manfaat bagi dia atau menyebabkan dia jadi mudarat kalau nggak pakai cincin itu artinya dia telah mengilahkan cincin itu. Cincin itu dianggap sebagai ilah Tuhan. Jadi Tuhan itu sebenarnya ilah itu dalam Islam itu banyak sekali. Ilah itu banyak sekali. Allah itu hanya salah satu dari ilah-ilah yang ada gitu. Allah itu hanya salah satu dari ilah-ilah. Ilah-ilah yang lain itu banyak. Ya, kayak batu, cincin, terus tempat-tempat keramat, kuburan, pohon besar, atau ya, siapapun yang disegani dan dia takuti, akhirnya dituruti segala kemauannya, itu ilah juga. Nah, kita dalam Islam ini itu harus meniadakan semua ilah itu. Ilah-ilah itu harus kita tiadakan. Makanya asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada yang dapat mendominasi diri saya, tidak ada yang bisa mempengaruhi diri saya, tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada saya illallah, kecuali Allah. Maka kategorinya kalau ada orang yang percaya bisa memberi manfaat selain Allah, itu kategorinya syirik dalam Islam. Jadi orang syirik itu adalah orang yang bukan nggak percaya sama Allah, bukan. Orang syirik itu adalah orang yang percaya sama Allah, tapi percaya juga sama yang lain, sama selain Allah. Makanya kategori syirik itu orang yang menduakan Allah, menganggap Allah itu punya tandingan, itu syirik. Dan itu wajib kita tiadakan dalam Islam. Bahaya kalau masih ada syirik dalam diri kita. Syirik itu menyebabkan orang itu kekal di neraka. Dosa apapun itu diampuni oleh Allah. Dosa sebesar apapun, seluas apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, itu ada jaminan ampunan oleh Allah. Tapi syirik itu tidak ada, tidak akan diampuni dosa syirik. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a illa ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya kecuali dosa syirik. Makanya dalam bersyahadat kita harus paham betul. Ya, harus dimasukin betul dalam hati, kita pahami betul bahwa kita dalam masuk Islam itu jangan lagi tercampur dengan kesirikan-kesirikan itu. Kita bersihkan betul diri kita, jangan ada sampai yang mempengaruhi diri kita selain Allah. Kita yakini betul bahwa hanya Allah yang memberi rezeki, Allah lah yang memberikan kekayaan bagi kita, Allah yang memberi kepintaran kepada kita, Allah yang memberi segalanya, itu hanya Allah. Tidak ada selain Allah. Oleh karena itu, ya, kita perbarui lagi syahadat kita perbaiki bukan hanya bacaannya, tapi pemahaman tentang syahadat itu. Demikian ya tausiah singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.